Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jadi saya senang banget guys. Malam ini saya senang banget karena saya lagi menuju ke Masjid Agung Tasikmalaya, dan di Masjid Agung Tasikmalaya itu kedatangan tamu guys, yaitu Buya Ar-Razi Hasim. Aduh, itu ustadz favorit saya guys. Saya senang banget kalau dengar ceramah dia di YouTube-nya. Ngajinya dalam guys. Dan ada satu lagi katanya guys, yaitu Ustadz Salman Amrillah, yaitu paling internasional ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi ja'alana min ummati sayyidil alamin wa sayyidil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallam. Amma ba'du, Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ilal ma'rifati wal ilmi. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Negeri kita masih aman, alhamdulillah. Kita doakan para pemimpin kita, wakil-wakil rakyat kita, semoga mereka diberikan nur amanah. Amin. Orang-orang yang bertugas menjaga negeri ini butuh doa kita. Nabi mengatakan sebaik-baik pemimpin yang mendoakan rakyatnya dan didoakan rakyatnya. Hadis Imam Muslim. Seburuk-buruk pemimpin yang membenci rakyatnya dan rakyatnya membencinya. Semoga Indonesia termasuk yang pertama. Meskipun gak nyoblos, tapi harus cinta ya, kalau udah jadi. Begitu orang beriman, tidak menyimpan dendam ya, walaupun kalah dia tetap luas. Bisa luas kan? Atau masih barisan sakit hati? Saya aja gak sakit hati. Kalau saya ceramah suaranya begitu aja gak apa-apa ya, gak bisa kencang-kencang. Kalau kencang-kencang ntar dibilang kelompok sebelah lagi ya. Alhamdulillah baru sampai jam 8:04 tadi. Mohon maaf agak, saya tidak mau kalau pindah kota nggak bersih-bersih dulu, khawatir majelis ini dihadiri malaikat-malaikat yang cinta keharuman. Saya khawatir dihadiri bahkan oleh arwah-arwah yang suci. Mereka suka bau-bau yang harum. Nanti kalau bau keteknya bau, jadi pergi dia ya. Makanya aktivis harus pakai deodoran ya, biar gak bau. Beda parfum dengan bagian itu khusus, dan Nabi mengajarkannya. Tapi kalau Nabi, kita langsung dari deodoran ke Nabi. Berkata Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi Muhammad itu pernah tidur di rumahku. Lalu ibuku Ummu Sulaim melihat-lihat Nabi, keringat beliau terlihat sedang bercucuran saat tidur. Maka Ummu Sulaim mengambil kain yang bisa menyerap keringat, lalu dia tampung di satu bejana kecil. Setelah penuh bejana kecil itu, Nabi Muhammad SAW sebenarnya beliau itu pura-pura tidur. Kan beliau ini matanya tidur, kolbunya tidak tidur ya. Wala tanamu qalbi, kolbuku tidak tidur. Hadisnya sahih. Lalu Nabi bertanya, wahai Ummu Sulaim, apa-apaan ini? Nabi pura-pura nanya ya. Nabi pengen cross-check. Untuk apa umatnya ngambil keringatnya? Ini sama sebelah dianggap musyrik. Tabarruk.
Tahu tabarruk? Tabarraka ya tabarraku tabarrukan. Nah, kita belajar tasrif ya. Kalau nggak jadi saraf. Tahu saraf? Jadi orang kalau nggak belajar tasrif itu saraf. Apa kata Ummu Sulaim? Wahai baginda Rasulullah, aku mengambil keringatmu untuk dijadikan wewangian di rumah kami. Sallallahu alaihi wasallam. Percaya nggak? Keringat Nabi itu harum. Bahkan lebih harum daripada bidadari. Percaya nggak? Percaya. Dalam kitab Al-Khasa'is Al-Kubra yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Faqih Al-Mujtahid Mutlaq As-Suyuti, Imam judul kitabnya apa? Al-Khasa'is Al-Kubra. Ditulis di situ, surga tidaklah dibuka kecuali dengan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pepohonan di surga bertuliskan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lehernya bidadari yang bening dan cantik itu terpancar nur nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bidadari dalam hadis Imam Muslim, "Lau bazaqat ila dunya", seandainya bidadari meludah ke bumi, ke dunia, muliat al-ardu itra, maka bumi akan dipenuhi oleh bau harum semerbak, lebih harum daripada kasturi dan misk. Kalau keringat Nabi kira-kira gimana? Bidadari cuma karena ada nur Muhammad di tenggorokannya itu meludah. Bumi ini jadi harum. Kira-kira kalau keringat Nabi jatuh ke bumi gimana? Ada yang lebih harum dari keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentu tidak ada. Maka Nabi ini hubbiba ilaihi thalatha. Nabi dibuat cinta beberapa hal, salah satunya at-tib. Apa itu? Wewangian. Tapi entah beliau yang ingin mendapatkan wewangian dari kasturi, entah kasturilah yang dibuat wangi karena dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah jika jalan di satu tempat, beberapa menit setelahnya tempat itu masih terasa harum, tercium harum semerbak. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau jika jalan kakinya menancap ke bumi, seakan-akan beliau ini orang yang tidak pernah ragu. Beda sama orang Indonesia, kalau jalan malas-malas, hidup santai, masa depan tak cerah. Kalau Nabi jalannya nancap. Jalan itu ada spiritnya, enggak hanya jalan-jalan doang. Imam Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Az-Zuhud, apabila seorang mukmin berjalan ke masjid, maka bumi yang dipijaknya berbangga dan mengatakan kepada bumi di sampingnya, tanah di sampingnya, wahai tanah di sampingku, saksikan aku diinjak oleh hamba Allah mukmin yang sedang berjalan ke masjid. Malam ini sudah banyak sekali tanah-tanah yang senang berbangga. Mereka mengatakan kepada yang sampingnya, ada orang jalan ke maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau nabinya orang beriman jalan di suatu tanah itu bilang apa? Dia mau bilang apa gitu? Mungkin kalau dia bisa teriak, dia teriak, wahai alam semesta, saksikan kami diinjak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, turbatul Madinah thayyibah. Disebut Madinah itu negeri yang thayyib. Apa arti thayyib? Diberkahi, yang penuh kebaikan. Kenapa? Di situ ada bekas
telapak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu guru imam kita, Imam Syafi'i yang bernama Imam Malik ibn Anas, tidak pernah berani memakai sandal di kota Madinah. Kenapa? Ketika ditanya oleh muridnya, wahai gurunda Imamuna Malik, engkau imam besar, khalifah pun cium tangan kepadamu, apalagi cuma sekedar amir kota. Kenapa engkau tidak menggunakan sandal atau sepatu yang bagus? Apa jawaban beliau? Di mana Malik bin Anas akan meletakkan kakinya menggunakan sandal, sedangkan di bawah bumi ini ada kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Malik bin Anas. Maka mazhab Maliki sampai sekarang muncul. Dan salah satu buah dari mazhab Maliki itulah mazhab Syafi'i. Jadi mazhab kita ini dulunya adalah mazhab Maliki. Kembali kepada bidadari surga. Apa yang muncul dari lehernya bidadari surga? Nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang akan jadi kajian kita. Biasanya orang Tasik senangnya kajian Nur Muhammad ya. Saya semasa kecil, bapak saya belum ngerti kalau saya suka dengan imam-imam, kiai-kiai di sini. Mulai dari zaman perjuangan, ada namanya Kiai Zainal Mustafa, benar? Syatariah. Iya benar, Syatariah. Itu saya kagum sekali. Kemudian saya dikabarkan oleh kawan-kawan saya, ada pesantren tarekat di Tasik. Ada banyak. Ada A, B, C, D. Lalu pendengaran saya ingat cuma satu. Pesantren apa? Seumur-umur ini, umur saya baru 35, baru sampai di negeri Tasik. Alhamdulillah. Semoga beliau di sana ikut meridhoi kita semua. Amin. Gak jauh dari sini ada Syekh Abdul Muhyi Pemijahan, benar ya? Di kampung kami di Sumatera Barat kami belajar juga satu thariqah selain Naqsyabandiyah dan Qadiriyah Samaniyah, yaitu thariqah Syadhiliyah. Ternyata kami pun ketemu sanad dengan Syekh Abdul Muhyi pada Imam Abdul Rauf As-Singkili. Kita sebutlah imam, masa sebut Syekh doang ya. Beliau 20 tahun lebih di Madinah, tapi gak berlaku ya. Gak pernah ngomong orang tua Nabi di neraka ya. Sekarang baru berapa tahun di Madinah berani bilang Nabi orang tuanya masuk neraka. Itu Nabi gak ridho. Kalau Nabi mau dilecek-lecek itu orang. Tapi ya sudahlah, mungkin dia salah faham dengan satu hadis. Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kajian berhenti di situ. Padahal sebelum itu ada hembusan Ahmad. Dari manakah Nur Muhammad? Ini belum dikaji, orang baru mengkaji makhluk yang ada di alam semesta. Allah ciptakan dari pancaran nur. Sekarang nur itu kan cahaya. Sumbernya apa? Ini lampu, ada cahayanya. Sumbernya mana? Energi listriknya apa? Itulah namanya Ahmad. Energi yang mengalir itu namanya Ahmad. Maka memancarlah dia menjadi Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Ahmad itu siapa? Sehingga Sayyidina Aisyah yang di dalam dirinya lebih dominan Ahmad apa kata dia? Inni mubasyirun bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad.
Aku tugasku, misiku, mubashir. Mubashir coba ditasrif. Basyara, mubashir, tabsyir. Waduh, senang sekali kita banyak yang bisa tasrif. Orang Indonesia bisa mentasrif. Orang Arab aja belum bisa mentasrif. Orang Arab lahir betul bisa ngomong Arab, tapi gramatikal Arab belum tentu bisa. Orang Arab Saudi kalau mau bikin anaknya hafal alfiah, dikirim ke Maroko, dikirim ke Mauritania. Ngapain kita jauh-jauh kirim ke Mauritania? Kita kirim aja ke Tasik ya. Kirim ke kampung-kampung santri yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Saya takdim. Saya belajar alfiah tapi tidak hafal. Ini saya jujur, tapi saya belajar ujurumiyah lebih dari 3 kali. Kualitasnya kualitas alfiah. Alhamdulillah. Yang penting kan belajar gramatikalnya, bukan hafal matanya. Hafal alfiah tapi nggak ngerti prakteknya, bohongan itu namanya ya. Yang penting ngerti clue-cluenya di mana. Karena saya telat menjadi santri. Jadi santrinya setelah menjadi mahasiswa. Sebelumnya santri kalong. Tahu santri kalong? Pulangnya jam 2 malam. Kalong malam hari nggak? Bener ya? Itu sejarah nama santri kalong. Kalau santri kampar itu. Kalau santri apa lagi? Santri belalang ada namanya? Nggak ada ya. Baik. Mubashir artinya aku membawa misi. Maka bernamalah sekarang orang Nasrani itu sekolahnya sekolah misi. Dari kata tabsyir, ya, itu artinya bukan cocok logi, ya. Kalau enggak belajar bahasa Inggris orang tafsir bahasa Inggrisnya apa ya? Kata Sayyidina Isa Ruhullah, aku akan mengabarkan kepada kalian kemunculan Nabi akhir zaman, ismuhu Ahmad. Apa arti ismu? Jarang dibahas orang. Ismu, apa arti ismu? Nama, itu terjemahan. Kan sudah saya bahas di kajian Imam Mahdi. Tapi di sini belum ya. Coba yang punya hasyiah Imam Al-Bajuri. Imam Al-Bajuri, Imam Al-Azhar, Syekh di Al-Azhar. Sanad kita kepada beliau dari banyak jalur ya, kepada ulama-ulama Mekah, ulama-ulama yang menjadi guru-guru kita di Madinah. Mereka nyambung kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan kepada Utsman bin Yati kepada Imam ini Al-Bajuri. Dan ada jalur pendeknya, Syekh Yasin dan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Mereka dapat sanad dari jalur yang lebih pendek, namanya Imam Al-Aquri. Syekh Al-Aquri umurnya ratusan tahun. Maka jarak Syekh Yasin, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dengan Imam Al-Bajuri cuma 1 orang. Siapa? Syekh Al-Aquri. Jadi kalau saya sebut nih sanad Imam Bajuri, saya mengambil dari guru saya, murid Syekh Yasin, Syekh Abdul Rahman An-Nazari. Ada juga orang Jakarta, Kiai Ahmad Marwazi. Beliau dari Syekh Yasin dan Syekh Muhammad. Mereka berdua dari Syekh Al-Aquri. Syekh Al-Aquri dari Imam Al-Bajuri. Saya ijazahkan siapapun yang orang santri di sini pesantren, semua mu'allafat Al-Imam Al-Bajuri. Ajaz tuh. Sanadnya nggak diulangi ya. Apa kata beliau? Al-ismu, makna ism itu maknanya ada 2. Pertama al-wasam, ay al-alam, tanda-tanda. Yang kedua as-sumum, jadi wawunya dipindah aja depan ke belakang. Ismun, maknanya al-wasm,
Wasmun artinya apa? Tanda simahum fi wujuhihim min athari sujud. Sima, wasm sama. Apa artinya? Tanda. Tanda itu biasanya di atas atau di bawah? Biasanya tanda orang pintar di dengkulnya, di bajunya, atau di mukanya. Ya, di atas ya. Maka nyambung al-wasam as-sumu. Apa arti sumu? Di Saudi mazhab resminya kan mazhab sebelah. Dulu, sekarang nggak tahu ya. Baca Sayyidina dalam sholat nggak boleh, makruh, bid'ah. Masa bid'ah? Berarti kalau itu sholat kita masuk neraka dong. Kullu bid'atin. Masa cuma baca Sayyidina dalam sholat langsung tolak, dolanan kali ya. Tapi giliran nyebut raja-raja, nyebut amir-amir, amirah, langsung sahibus sumu, sahibul fadilah, sahibul ma'ali. Apa artinya? Sama kan? Sahibus sumu, apa arti sumu? Yang punya makom yang tinggi. Giliran Nabi itu gak boleh dibilang Sayyidina. Kebangetan gak? Kebangetan itu. Ya, alhamdulillah beberapa tahun ini khotib-khotib di Mekah, di Madinah, kalau nyebut Sayyidina, kayaknya dia menyembunyikan sesuatu. Dia itu aswaja, cuma mazhab resminya bukan as. Dan itu kita cek ya di toko-toko itu, kita ngobrol-ngobrol. Apa kata orang itu? Kamu payah. Mazhab resmi di negeri kami betul mazhab sebelah, tapi kami bukan orang sebelah. Itu orang toko-toko banyak Pak, orang yang tinggal di kampung-kampung kota Madinah, kota Makkah. Mereka rindu seperti di kota Tasik, Maulid Nabi bahkan dihadiri oleh pemimpin-pemimpin di negeri ini. Di sono bid'ah. Ya, guru saya cerita, kami kalau mau maulid, kami cari dulu kebun kurma yang nggak ada orang. Kita nggak perlu cari kebun apa di sini? Kelapa. Nggak perlu ya. Alhamdulillah, ini nikmat. Kenapa antum masih nggak bersyukur? Masih menghujat? Kapan kita mendoakan mereka sehingga mereka jadi baik? Gak suka, saya juga gak suka beberapa mereka. Tapi kapan kita mendoakannya supaya negeri ini diberkahi? Maka saya menghimbau, sebenci apapun engkau, doakanlah orang yang mengurus negeri ini. Amin ya Rabbal. Untuk para pemimpin, kita bacakan Al-Fatihah. Allahumma arhamna warhamna la ta'awwal. Amin. Ciri-ciri ahlu sunnah, meskipun bentrok dengan pemimpinnya, tetap mendoakannya. Imam Sya'rani, Imam Sufi di zamannya, ahli fikih yang sangat mumpuni, beliau mengatakan, engkau pasti akan kaget, orang yang paling sedikit melaknat pemimpin adalah para sufi, meskipun mereka paling sering dizalimi, paling sering tidak dihargai. Giliran mau pemilihan aja didatangi. Ya, tapi kalau Tasik enggak ya. Alhamdulillah. Sama aja. Dengerin tuh ya para pemimpin. Katanya sama aja. Berarti yang diceritakan Imam Sya'rani sama. Imam Sya'rani sudah berbicara beberapa abad yang lalu. Apa kata beliau? Pemimpin itu baru datang kepada ente, mursyid tarekat, orang tarekat, kiai, ahli zikir, ahli hikmah, kalau lagi ada hajat. Hajatnya beres, dia lupakan engkau. Tapi saya dapat kabar, pimpinan kepolisian di Jawa Barat, kiai juga bisa baca kitab, tapi disembunyi-sembunyiin ya. Semoga nanti ditunjukin baca kitab depan antum ya. Amin. Diundang di sini. Ya. Baik,
kita kembali. Apa tadi artinya ism? Ini berpelan-pelan karena kitabnya berat. Ism artinya apa tadi apa? Sudah masuk. Yang kedua sumu, sama. Apa arti sama? Langit itu tinggi merendah. Oke, berarti arti daripada ism tanda-tanda dan ketinggian. Tanda apa? Tanda-tanda bahwa dia seorang kekasih Allah. Tanda-tanda bahwa dia adalah wakil-wakil Allah. Maka coba lihat, Nur Muhammad dipancarkan dari Ahmad. Ahmad adalah hembusan dari Qul huwallahu ahad. Itulah rahasianya kenapa baca kulhu sama dengan sepertiga Al-Quran. Paham? Jadi bukan kenapa-kenapa, tapi itu adalah sifat qadimiyah Allah, sifat zatiyah Allah. Saya biasanya sebelum zikir saya baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Mau ikutnya? Mau ikut coba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ahadzatullah. Ikutin. Ahadzatullah. Ahad adalah hakikat zat Allah. Ahmad ruhullah. Ahmad ruhullah. Ahmad adalah hakikat daripada hembusan ruh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru dilanjut. Kalau faham ini, faham teori Nur Muhammad, kaidah belajar Nur Muhammad. Muhammad Nurullah. Baca sama-sama. Muhammad Nurullah. Nabi Muhammad adalah nurnya Allah. Tapi ada penutupnya, karena ini dah akhir zaman. Hadis-hadisnya sahih, tanda-tandanya sudah banyak, sudah dekat. Akal muncul Ahmad penutup bernama Al-Mahdi. Maka kita baca Al-Mahdi Khalifatullah. Sama-sama. Al-Mahdi Khalifatullah. Ini boleh disebut dengan Haikalul Ma'arif, Haikal Ma'rifat. Apa namanya? Apa arti haikal bahasa Arab? Tiang-tiang ma'rifat. Atau boleh disebut juga peta ma'rifatullah. Allah Ahad. Itu belum ada nama Allah. Saat dia menyebut dirinya Ahad, nama wahid belum ada, masih tersimpan di dalam namanya. Maka dia hanya sendiri. Inilah masa sebelum adanya masa disebut dengan Qadim. Apa namanya? Qadim. Gak usah dipikirin ya, cuma kita sebut saja istilahnya. Tapi ia mengatakan kuntu kanzan makhfiyan. Ini bukan hadis, tapi ini kalam-kalam ilhami qudsi yang turun kepada wali-wali. Allah mengatakan, mengabarkan, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Fa ahbabtu an u'rafa. Aku ingin dikenal. Ahbabtu, aku cinta dikenal. Fa khalaqtul khalqa. Ini catat tuh, ada tambahan dari Al-Faqir Ar-Razi Hashim. Teksnya cuma gimana? Khalaqtul, ada tambahannya, wa nafakhtur ruha. Itu tambahannya ya. Belum ada di kitab tuh.
Mungkin kalau ada orang Tasik nulis kitab termasukin gitu ya. Khalaqtul khalqa, aku ciptakanlah karena aku cinta dikenal. Jadi yang boleh cinta popularitas hanya Allah. Jangan minta viral, repot, gak enak. Cukuplah itu milik Allah. Paham di situ? Antum mau coba rekam share, apalagi komen apa gimana bacanya? Subscribe, aduh susah amat sih bacanya. Bocah-bocah tuh yang baca begitu. Don't comment, gitu ya. Antum mau ngomong 1000 kali kalau Allah gak izin, apalagi bawa nama dia, bawa nama kekasihnya. Kalau tidak betul-betul mewakilinya, Allah cuekin. Was. Intan surullah ya surullah. Jika engkau membantu menyebarkan nurullah, Allah akan tebarkan nurnya di dalam dirimu. Kalau ada orang bercahaya dirinya, maka dari sudut manapun akan bisa melihat. Intan surullah, itu makna ayat. Kita kembali ke lafaz tadi. Aku ingin terkenal. Siapa yang bersyarat? Allah. Fakhalaqtul khalqa wa nafakhtur ruha. Aku ciptakan makhluk. Kita tambah fakhalaqtul khalqa ya. Wa nafakhtur, aku ciptakan makhluk. Jika manusia dari tanah, dari 4 unsur alam, maka spirit yang ada di dalam diri manusia itu dari hembusan zatku. Bukan zat Allah yang masuk dalam hembusannya aja. Coba jangan salah paham, banyak orang kebatinan jadi gila, dikira Allah ada di dalam dirinya. Itu bahlul namanya. Mending Thariqah al-Bahluliyah, Thariqah lama, ngomongnya Allah terus, tapi dia bukan bilang Allah, bukan. Ini ilustrasi analog kias. Saya kalau menghembus di balon, balonnya menjadi bulat kan? Itu saya atau hembusan saya? Berarti hembusan dengan yang menghembuskan beda kan? Tapi yang bisa menghubungkan hembusan dengan hembusannya itu ya dia itu, yang ada di dalam balon itu. Jadi kita ini hembusannya Allah, bukan zatnya, tapi hembusan itu bersumber dari zatnya. Coba nafas dari dalam badannya atau dari telinga. Kita kalau ngembus dari tangan, enggak kan? Sama, Allah juga begitu. Walillahil masalul a'la. Allah punya perumpamaan analog yang tinggi, supaya antum tidak membayangkan diri kita ini Allah. Karena banyak yang sudah kebelikan. Saya dengar ada orang zikir, sifat aku sifat Allah, namaku nama Allah, fi'ilku fi'il Allah, zatku. Waduh. Saya ketemu 2 orang ngomong begitu. Waktu saya masih umur 13 tahun, saya langsung bilang, Om, tolong jangan zikir begitu, nanti kamu mati dibenturin oleh malaikat maut. Dia bilang, ini kajian tertinggi, ente masih mau kencur. Tapi saya umur 13 sudah suluk 40 hari belajar 2 thariqah, Naqsyabandiyah dan Samaniyah Al-Qadiriyah. Dia remehkan saya. Betul, waktu saya mulai beranjak remaja, dia mati di dalam WC, kepalanya tersungkur di dalam WC. Benar, bukan karena saya ngomong, tapi itu kabar yang disampaikan kepada kita. Orang yang coba-coba bawa nama zat Allah, kemudian dikatakan itu zatnya dia, Allah marah. Palanya diambil malaikat maut, betul Pak, tersungkur di tempat paling hina, paling kotor. Itu satu. Dia jago debus matinya di WC. Gimana tuh? Masih jago debus kan? Jago embus dia.
Yang kedua sama, itu terapis saya waktu saya mahasiswa. Nyimpen ilmu macan. Untuk manggil macannya dia baca itu, ternyata itu macan iblis, siluman iblis. Saya bilang, saya panggil bang, tolong saya cinta sama abang, jangan dipakai lagi bang. Saya khawatir abang direnggut dalam sesaat oleh malaikat maut tanpa diberikan waktu untuk bernafas. Ini kajian tertinggi. Dia ngomong gitu juga. Kamu kan sekolah luar, ngerti apa kamu? Dia remehin lagi. Itu kan sombong gak tuh? Sombong. Kejadiannya sama. Dia merebut musola, merebut surau. Tiba-tiba mati malam hari, pas sore saya lupa. Kepalanya dibenturin malaikat ke tempat buang air kecil di WC surau. 2 orang kan? Ada yang mau coba lagi? Ada yang mau coba lagi? Tolong hentikan zikir-zikir setan itu ya. Itu zikir iblis ya. Torekot Azaziliyah. Namanya keren ya. Torekot apa? Azaziliyah. Siapa tuh Azazil? Iblis. Azazil sudah puluhan ribu tahun ibadah di surga, tapi dia tidak sama sekali bisa tembus melihat arsy Allah. Nabi Adam baru dicipta, tapi karena dalam diri Nabi Adam ada nur Muhammad memancar. Dengan pancaran itu dia bisa memandang ke arsy Allah. Jadi lebih sakti mana Nabi Adam atau Azazil iblis? Iblis ribuan tahun zikir, mimpin surga. Surga itu kayak pesantren lah, pesantren langit. Dia khidmah jadi pemimpin zikir di situ, mimpin manakib surgawi. Tugasnya mimpin zikir jahar, zikir sir. Semua zikir yang ada di alam semesta, terutama dari bumi sampai ke langit, tapi di atas langit dia nggak tahu lagi. Itu ada catatannya pada Azazil. Jadi hati-hati ya, karena dia kolektor ijazah talqin zikir. Ya, hati-hati, pemburu ijazah belum tentu selamat. Karena satu hal yang dia tidak pernah baca. Dia sering zikrullah tapi tidak menyebut nama Habibullah. Tahu sebab salah dia? Dia sering baca la ilaha illallah tapi dia tidak tutup dengan Muhammad. Dia bilang, mana Muhammad itu? Gak ada. Kan engkau saja yang ada ya Allah. Kayak tinggi ma'rifatnya Iblis itu. Ya Allah, cukup engkau saja yang katakan la ilaha illallah. Aku tidak butuh selain. Nabi gak disebut-sebut. Dia kira Allah bisa ditipu ya. Emang karakter Azazil ini turun ke munafik. Yukhadi'una Allah. Mereka mengira bisa menipu Allah. Allah tahu dia gengsi salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apapun thariqat antum, apapun mazhab, apapun manhaj, apapun wiridan, gak ada salawatnya, thariqatnya udah ganti. Thariqat Azaziliyah. Ya, thariqat tua juga sih. Keren juga, tapi PA. Azazil itu sayapnya hampir sama banyaknya dengan sayap Jibril alaihi. Padahal Azazil itu murid Jibril. Kenapa? Semua catatan zikir Sayyidina Jibril ada pada Azazil. Kolektor nggak tuh? Kolektor sanad dia. Kolektor ijazah, tapi dia bangga dengan sanad ijazahnya. Kan berulang sekarang. Ini nggak melarang antum koleksi sanad ya. Kumpulkan sanad sebanyak-banyaknya, tapi jangan pernah sombong. Orang ciri-ciri yang benar bersanad dia tambah tawadu karena tambah merasa tidak berilmu. Azazil tidak bisa memandang nurmu. Nabi Adam memandang
isim Muhammad. Di dalam kitab tadi Al-Khasa'is Al-Kubra disebutkan, ini riwayat Israiliyat, tapi Imam Suyuti membolehkan menyebutkannya. Berarti ini masuk ke hadithu an Bani Israel. Kamu boleh cerita tentang Bani Israel. Ka'ab al-Ahbar mengatakan bahwa tatkala Allah menciptakan Nabi Adam, Allah memberikan kepada Nabi Adam 124.000 tongkat. Ternyata tongkat itu mau dibagi-bagi kepada semua keturunannya yang menjadi Nabi. Kepada siapa disimpan? Dipanggillah anaknya bernama Syis. Wahai Syis, aku serahkan tongkat ini kepadamu. Maka disimpan oleh Nabi Allah Syis. Saya nggak tahu tongkatnya kayak gimana. Tongkatnya nggak tahu begini apa enggak ya. Ini karena diijazahkan guru, diperintah guru. Baru sebulan ini. Tadi kan saya cuma nyimpan aja, tapi nggak pernah pakai. Kolektor aja, kolektor tongkat. Tapi nggak pernah pakai, tapi belum berkalam. Pakai. Fa'innahu min sunani Rasulillah. Itu sunnah Nabi, khususnya lagi ngajar. Maka saya pakai. Bukan biar tua-tuaan. Bukan. Ini menghargai ilmu yang kita pakai. Allah ciptakan makhluk, lalu Allah hembuskan ruh. Pada makhluk itu Allah pantulkan 3 cahaya. Catat, cahaya sifatullah. Makhluk artinya apa? Ciptaan. Awalnya tiada menjadi ada. Minal adam ilal wujud. Jadi al-khalq artinya ibrazu syai' minal adami ilal wujud. Mengeluarkan sesuatu dari ketiadaan yang menjadi ada. Disebut dengan khalq, penciptaan. Setelah Allah pancarkan sifatnya, maka tampaklah namanya. Sifat rahmah memancarkan beberapa nama, Rahman, Rahim. Benar? Satu akar kata enggak? Rahmah. Benar? Rahmah. Apa arti rahmah? Kasih sayang. Rahman kasih, Rahim sayang. Itu gampangnya ya. Berarti rahmah sifat, Rahman nama. Bisa bedain? Sabar dengan penyabar beda kan? Sayang dan yang punya kasih sayang itu beda. Sayang itu sifatnya, Rahman itu namanya. Berarti udah 2. Nur asma Allah, nama-nama. Turunlah dari nama itu Al-Asma'ul Husna. Maka dianjurkan kita membaca Al-Asma'ul Husna. Terus, dan yang ketiga, mengadakan dari tiada menjadi ada itu, perbuatan mewujudkan dari tiada menjadi ada, itu namanya fi'il. Bernamalah af'alullah. Apa arti af'alullah? Perbuatan. Coba, di tubuh kita ini ada 3-3-nya. Akam jantungnya yang gerakin akam siapa? Beneran? Yakin? Bisa gerakin sendiri nggak? Coba bilang tung, diam dong. Bisa nggak? Nggak bisa. Siapa yang gerakin? Itu fi'lullah. Berarti Allah setiap hari bekerja nggak di tubuh kita? Coba, ada yang sudah punya uban belum? Antum belum punya uban ya? Udah punya uban nih kayaknya ya? Udah. Coba, bisa nggak nahan ubannya? Nggak bisa.
Berarti yang menguasai satu helai rambut Bapak atau Allah? Dipanggil Bapak marah kan? Karena udah ada uban saya nggak boleh Bapak. Baik. Satu uban tumbuh saya tidak sanggup menahannya. Satu jerawat tumbuh saya tidak tangguh juga menahannya. Ya. Dulu kami ziarah ke Tuan Guru Zuki di Kedah. Ternyata murid Abah Anom. Ya jauh-jauh ke Malaysia ketemunya murid Abah Anom. Saya mikir-mikir, ya Allah, orang jauh dari Malaysia berguru ke Tasik. Masa saya nggak berguru ke Tasik? Ya, katanya di sini ada keturunan di Garut apa di Tasik. Sayyid Ahmad Zaidi Dahlan. Beneran ada di Tasik apa di Garut? Tasik. Katanya masih ada. Ya, semoga keturunan beliau diberkahi Allah. Saya berangkat cuakep, nah, bahasa Jawanya. Guanteng, kasep, kasep ya. Apa lagi? Udah, gelis. Berangkatnya keren. Pulang-pulang Allah kasih pelajaran. Karena berangkat merasa keren, pulang-pulang kere. Dikasih sama Allah ini. Jadi ini ingin mengingatkan saya kepada Tuan Guru Zuki. Ini bekas dari saya kena cacar. Kena cacarnya di Malaysia. Orang berlibur, kita masuk ke Thailand, saya kepanasan, kedinginan. Orang masih-masihkan ketawa-ketawa, saya menangis dalam hati. Alhamdulillah dikasih cash langsung. Berangkat merasa keren, pulangnya M-nya hilang, kere. Alhamdulillah, nggak ada yang nggak ini. Maka saya ngelihat ini tuh saya bersyukur. Tapi saya bersyukur lagi kalau dia hilang ya. Tapi nggak apa-apa. Kita nggak sanggup menahan bahkan yang ada di dalam tubuh ini. Nggak sanggup. Sekarang saya masih merasa saya angkat tangan. Coba angkat tangan aja bisa nggak? Kalau nggak namanya stroke. Nah, coba angkat tangannya bisa. Tuh, itu yang angkat siapa? Serius? Antum yang angkat kok Allah yang angkat? Ada jawabnya. Wa ma tasyauna illa yasyaallah. Tidaklah kamu mengangkat berkehendak kecuali Allah lah yang berkehendak. Wa ma ramaita id, tidaklah kamu yang melempar panahmu kecuali Allah lah yang melempar. Nama, sifat dan afal itu semua adalah inti-inti dari Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu nama. Nur Muhammad itu sifat Allah. Maka kalau sudah diajar zikir oleh guru, zikirnya masuk ke dalam kalbu, berarti Nur Muhammad sudah masuk ke dalam kalbu. Gitu. Cuma hati-hati, harus ditutup pakai sholawat. Karena iblis Azazil dulu banyak zikir tidak bersalawat. Iblis itu zikirnya banyak, sakti, tapi dia nggak tembus ke aras. Berarti tidak kasyaf. Tahu kasyaf? Tidak Allah singkapkan. Hijab tidak Allah buka. Nabi Adam hanya diajarkan asma. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nabi Adam diajarkan nama-nama. Kalau ada, kita buka handphone, yang diminta nama bukan. Kalau kita mau download sesuatu, ada namanya kan? Nama email. Itu semua pelajaran. Kalau mau download ilmu dari Allah, harus punya nama. Ya, bukan cuma nama fisik. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, aku ingin dikenal, aku ciptakan makhluk, aku hembuskan hembusanku. Ciptaannya ini bernama alam, hembusannya ini bernama Ahmad. Paham? Ahmad ini
dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ahmad ini berkeringat, memancarlah di situ nur, disebut Nur Muhammad. Itu biar gampang ngapalinnya, dibuat cerita dulu. Jadi Ahmad memancarkan nur yang mengitari Ahmad, itulah namanya Muhammad. Itulah yang dimaksud oleh baginda Nabi, kuntu nabiyan, aku dulu sudah pernah diangkat jadi nabi dan selama-lamanya nabi. Itu dia Ahmad. Maka pengangkatan Ahmad itu adalah Allah menghembuskan. Begitu. Allah hembuskan, itulah pengangkatannya. Dan itulah yang disebut sholawatnya Allah. Jadi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah berselawat kepada an-nabi, bukan ar-rasul. Sholawat Allah kepada an-nabi adalah hembusannya Ahmad. Apa arti Ahmad? Coba ditasrif. Hamida ya madu. Coba pakai ana. Apa arti Ahmadu? Aku memuji. Satu. Sekarang Ahmad dalam maknaan tafdil. Ini jangan pakai bab yang mono dulu ya, yang pakai Sayyidina. Ini kita lagi bab Basmur. Jadi kita kurangi dulu istilah-istilah yang menghabiskan kosakata. Ahmad isim tafdil. Apa arti isim tafdil? Afdal, af'al, Ahmad. Apa artinya? Yang terpuji. Tapi saya mengartikannya kepada yang pertama, Ahmad, aku memuji diriku yang terpuji. Itulah kata Allah, itulah namanya Ahmad. Jadi ketika Allah menghembuskan, apa isi hembusannya? Aku memuji diriku yang terpuji. Kira-kira begitu ya. Siapakah diriku yang terpuji? Dizahirkan oleh Allah, namanya Muhammad. Paham? Jadi nama Muhammad itu gak asal-asal Tuhan. Oleh karena itu ketika Sayyidatuna Aminah, beliau hamil, didatangi oleh Jibril alaihissalam. Apa kata Jibril? Wahai Aminah, engkau akan melahirkan Sayyidul Alamin. Engkau akan melahirkan penghulu alam semesta. Fasammihi Muhammadan, namakanlah dia Muhammad. Tapi kenapa Nabi Isa menyebutnya Ahmad? Karena Nabi Isa itu bukan manusia biasa. Dia separuh fisik, separuh ruh. Bernama beliau Ruhullah. Ruhullah, hembusan Allah. Hembusan dia dari mana? Hembusan dia itu adalah sebagian yang ada dalam hembusan Ahmad. Berat gak kajian begini? Tapi kan request. Tapi bisa mengerti ya? Luar biasa orang Tasik. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya kira bakal ngebul itu udah banyak yang pulang ya. Kalau nggak kemakan bilang aja ya. Gak apa-apa. Ya udah saya stop bagian itu ya. Udah pada ngumpul nih. Ini kalau uratnya bisa keluar protes ya. Cukup. Hasbunallah. 450 kali zikirnya itu. Baik. Jika Nur Muhammad itu isinya apa? Nama, sifat, af'al. Lalu Ahmad itu adalah pantulan daripada zat Allah. Bukan zat Allah, tapi pantulan. Dalam bahasa Arabnya tajalli. Saya terjemahkan dengan pantulan.